Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Nurmaya Huswianti. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Pengaruh Penggunaan Bungkil Kedelai dan Bungkil Kelapa dalam Rangsum berbasis Indeks Sinkronisasi Energi dan Protein terhadap Sintesis Protein Mikroba dalam Rumen Sapi Perah. Dan penulis Lasriana Waldi, Wardana Surya Pratama, dan Francisca Maria Surhatanti. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penggunaan bungkil kelapa dan bungkil kedelai dalam rangsum berbasis indeks sinkronisasi energi dan protein terhadap sintesis protein mikroba rumen sapi perah. Sapi perah merupakan salah satu komoditi penghasil air susu. Untuk mendapatkan hasil produksi yang baik, perawatan dan pemberian pakan ternak harus seimbang sesuai dengan kebutuhan. Pakan ternak sapi perah harus mengandung sebagian besar sumber protein dan sebagian sumber energi untuk mencukupi kebutuhan nutrien yang dibutuhkan dalam tubuh sapi perah. Bahan pakan sumber energi dapat diperoleh dari hasil samping pengolahan pangan, sedangkan bahan pakan sumber protein dapat diperoleh dari hasil ekstraksi lemak, yaitu bungkil kelapa atau bungkil kedelai. Penggunaan bahan pakan sumber energi dan sumber protein dalam rangsum harus memperhatikan keselarasan dan ketersediaannya untuk mikroba rumen. Diperlukan suatu upaya untuk meningkatkan kinerja mikroba dalam rumen. Langkah pertama yang dilakukan yaitu dengan uji proksimat agar mengetahui kadar protein dan bahan organik masing-masing bahan pakan penyusun rangsum. Seperti yang terlihat pada tabel 1, kandungan nutrien bahan pakan menunjukkan bahwa kadar protein tertinggi terdapat pada bahan pakan sumber protein yaitu bungkil kelapa dan bungkil kedelai. Setelah diketahui hasil uji proksimat kadar protein dan bahan organik, maka dilakukan kembali pengujian untuk mengetahui degradasi dan fermentabilitas pada waktu yang berbeda. Hasil tersebut tertera pada tabel 2 dan tabel 3. Berdasarkan data yang diperoleh dapat diketahui degradasi gram protein dan kilogram bahan organik per jam pada masing-masing bahan, sehingga diketahui indeks sinkronisasi pada masing-masing bahan. Indeks sinkronisasi protein dan energi terdiri dari 3 indeks, yaitu indeks 0,5, 0,6, dan 0,7. Dari tabel 4 dapat diketahui perbedaan indeks sinkronisasi pada masing-masing bahan penyusun rangsum. Bungkil kelapa dan bungkil kedelai termasuk dalam indeks sinkronisasi energi protein yang tinggi. Kadar amonia di dalam cairan rumen. Amonia merupakan hasil biofermentasi di dalam rumen yang digunakan untuk membentuk protein dalam mikroba rumen. Konsentrasi amonia ini dalam rumen dipengaruhi oleh kandungan protein dan asam amino. Dalam penelitian yang telah dilakukan, bahan pakan yang digunakan sebagai sumber protein ialah bungkil kedelai dan bungkil kelapa yang memiliki tingkat degradabilitas yang baik. Produksi amonia yang tinggi di dalam rumen selama tidak berlebih tidak akan merugikan sintesis protein mikroba. Dan jika amonia di dalam rumen rendah, maka akan mempengaruhi produksi sintesis protein mikroba dalam rumen. Berdasarkan grafik 2, terlihat bahwa sintesis protein mikroba yang dihasilkan cukup tinggi mencapai angka indeks 0,7 atau mendekati 1. Akan tetapi, grafik konsentrasi amonia memiliki grafik yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sintesis protein mikroba tidak sepenuhnya bergantung pada produksi amonia. Selain menggunakan produk amonia atau NH3 yang telah tersedia untuk sintesis
protein mikroba. Mikroba dalam rumen yang memiliki sistem transport amino dan peptida dalam tubuhnya dapat memanfaatkan peptida dan asam amino yang dihasilkan dari bungkil kelapa dan bungkil kedelai. Kesimpulan penelitian ini yaitu dalam penyusunan ransum sapi perah yang didasarkan pada peningkatan sintesis protein mikroba dapat digunakan bungkil kedelai atau bungkil kelapa. Indeks sinkronisasi energi protein yang terbaik dalam menghasilkan sintesis protein mikroba yaitu pada level 0,7. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.